Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan satu kesempatan lagi untuk kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini, kita kuat, kita sehat, kita bisa beribadah bahkan melayani Tuhan, semua karena hanya anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersyukur. Kita katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Segala
untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang sampai saat ini Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang beribadah, Engkau boleh menolong, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami boleh membawa berkat rohani mereka dan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengerahkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang terasa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ke-8 bulan pertama naik ke surga setelah kenal Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Yesus yang akan datang, orang ini orang itu dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki. Kita juga tidak perlu memegahkan diri dengan apa yang ada pada kita, harta kekayaan, kedudukan, title maupun yang lainnya. Mari kita miliki kerendahan hati seorang hamba. Kita minta kepada Tuhan berikan kita hati seperti hatinya Tuhan, sehingga kita boleh siap dibentuk sebagai bejana Tuhan sesuai dengan seturut kehendak dan rencana Tuhan, sehingga semakin hari kita boleh semakin menyerupai Tuhan yang rendah hati. Berikan ku hati.
Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 hingga yang ke-17. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca secara bersama-sama. Ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Terima kasih pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Di balasannya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita datang ke dalam bumi ini tidak membawa apapun juga. Dan pada akhirnya kita akan meninggalkan segala yang kita miliki di dalam dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita bawa, yaitu hati sebagai hamba yang selalu taat dan setia sama Tuhan. Hati sebagai hamba. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin, menolong.
memakai hamba-Mu yang memberitakannya. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Namun saya hanya membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu ayat 4 sampai ayat 10. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah kerendahan hati seorang hamba. Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 10 saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bangunlah Yesus dan menenggalkan jubahnya, yang mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang berikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya memberitakan firman Tuhan lebih dalam lagi, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menurut Bapak Ibu saudara sekalian, siapakah Yesus dan apa yang Yesus lakukan? Saya percaya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak sulit buat kita semua. Tentu kita semua memahami betul bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Yesus adalah Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia Tuhan, Dia yang mulia. Dia merendahkan diri menjadi manusia, datang melayani, menjadi hamba. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah cerita Injil Yohanes, khususnya bagian yang kita baca, sangat jelas di mana sifat karakter Yesus yang begitu sempurna,
Dia yang mulia, Dia yang agung, Dia Tuhan. Dia menyatakan kasih kepada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memahami benar siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan, pasti kita takjub. Pasti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pasti kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan. Dia tahu bahwa Dia akan meninggalkan dunia ini. Dia sebelum mengerjakan segala sesuatu selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangannya. Segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangannya, menunjuk bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, Tuhan yang menguasai hidup manusia, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan manusia, baik maut maupun hidup. Manusia ada dalam tangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, walaupun Yesus tahu segala sesuatu telah diserahkan ke dalam tangannya, Yesus merendahkan diri. Dia melakukan pekerjaan yang rendah, yaitu Dia melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya. Ini pekerjaan seorang budak, tetapi dikerjakan oleh Yesus yang mulia. Dia Tuhan, Dia mau mengerjakan ini karena Dia merendahkan dirinya sedalam-dalamnya. Dia melakukan bagian ini sebagai satu bentuk pelayanannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang orang merasa terhormat sehingga dia tidak bersedia melakukan hal-hal yang rendah. Ini manusiawi. Kita lihat tidak demikian dengan Yesus. Yesus tahu Dia datang dari takhta yang maha tinggi, penguasa tunggal kehidupan dan kematian. Saatnya kembali ke surga. Yang memberi teladan melakukan pelayanan yang terdalam kepada murid-murid. Pelayanan yang terdalam adalah pelayanan merendahkan diri, memberi teladan kepada murid-murid. Membasuh kaki pada zaman itu adalah tugas seorang hamba atau budak. Kalau dalam acara-acara pesta, para tamu yang datang sebelum memasuki ruangan telah tersedia tempayan air yang besar di depan pintu masuk rumah. Di sana seorang budak telah siap dengan handuk yang kecil untuk membasuh kaki para tamu. Di sana tersedia seorang budak. Ada tempat air dan handuk kecil untuk membasuh para tamu. Jadi pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan hamba atau budak. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun dicatat bahwa sesaat sebelum perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, Yesus membasuh kaki para murid-murid. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya, hati sebagai hamba melayani.
kita membaca di Matius 20 ayat 28, Yesus datang ke dalam dunia bukan dilayani tapi melayani, menjadi hamba bagi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika membasuh kaki murid-muridnya dan tiba pada Petrus, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, kita menemukan Petrus protes. Petrus nampaknya dia komplain dengan apa yang sudah lakukan. Kalau kita membaca bagian yang kita baca ayat 6, maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Yesus hendaknya memberitahu kepada Petrus bahwa apa yang Yesus lakukan, Petrus tidak mengerti apa yang dia lakukan terhadapnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita sebagai orang berdosa. Dia mau melayani manusia berdosa. Bahkan pelayanan yang dia teladankan kepada murid-muridnya, supaya murid-murid saling melayani satu dengan yang lain. Dia memberi teladan melayani murid-murid. Sikap kerendahan hati sebagai hamba sangat bertentangan dengan sikap para murid yang baru saja bertengkar. Nampaknya sebelum Yesus membasuh kaki murid-murid, dalam perjalanan murid-murid bersama Yesus terjadi pertengkaran di antara para murid. Mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Mereka punya pemahaman yang salah tentang Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah pribadi yang berkedudukan di dalam dunia ini, memberikan kedudukan pada mereka. Mereka mempersoalkan siapa yang terbesar. Mereka ribut soal kedudukan dan jabatan. Yesus menegur mereka, barang siapa yang ingin menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayan dan hamba. Yesus menegur para murid-muridnya, kalau kalian menjadi, maksud saya, kalian ingin menjadi terbesar, engkau adalah pelayan dan hamba. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kepada kita sekalian, gereja pada akhir zaman, bahwa apapun profesi kita, apapun status kita, kedudukan kita, jabatan kita di mata Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ribut dan marah jika tidak mendapat tempat terhormat. Kalau kita lihat, ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Orang merasa terhormat sehingga ia tidak bersedia melakukan pekerjaan yang dipandang rendah, dan ia mau dihormati. Manusia tergoda dengan kehormatan, dan manusia tergoda dengan kewibawaan yang sifatnya sementara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai manusia ingin dihormati dan ingin menjadi terbaik di mata manusia, marilah kita pandang kepada Yesus
Sebagai manusia kadang-kala kita ingin dihormati dan kita tidak bersedia merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang rendah. Mari kita pandang pada Yesus. Yesus yang merendahkan diri. Yesus anak Allah yang terhormat. Tapi dia bersedia. Dia tinggalkan takhta kehormatannya, takhta kemuliaannya. Dia mau merendahkan diri sama seperti manusia. Dia taat sampai mati di atas kayu salib, bahkan mati sebagai pribadi yang dianggap oleh dunia ini adalah pribadi yang konyol. Tetapi di mata Tuhan, di mata Allah Bapa, dia merendahkan diri dan taat sampai mati dalam bentuk kasih dan cintanya kepada manusia. Inilah pelayanan Yesus terakhir. Kalau dia mati di atas kayu salib, dia menyatakan kasihnya pada manusia. Dia menyatakan serendah-rendahnya di hadapan manusia dan dunia ini, bahwa dia Tuhan yang mau mati bagi manusia, yang mau merendahkan dirinya, melayani manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jikalau dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, marilah kita merendahkan hati kita sebagai seorang hamba, mau melayani sesama kita, melayani Tuhan, karena status kita adalah pelayan Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini? Kedudukan, jabatan, dan kekayaan itu sementara. Kita akan tinggalkan, sebab Allah yang mengasihi kita, Allah mengaruniakan kehidupan yang jauh lebih berharga dari hal-hal yang kita miliki, yang seringkali membuat kita sombong dan kita tidak merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan sebagai seorang pelayan, seorang hamba. Allah mengasihi orang yang merendahkan diri. Allah menentang orang yang sombong. Biar dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita tidak pernah berubah dalam status kita, apapun kehidupan kita. Status kita adalah pelayan Tuhan di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari kita melayani Dia, Raja di atas segala raja. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, firman yang telah kami dengar, firman yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Bapa, bentuk hati kami menjadi hati yang terus menjadi hati yang mengasihi Engkau, hati yang memiliki kerendahan hati dan melayani sesama dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doksologi. Firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kita sekalian. Mari bersama kita memiliki hati yang rendah hati,
sama seperti Kristus yang rendah hati. Kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan serta penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian saat ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu dan berikanku kakimu